Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran akidah untuk kelas 8 SMP di semester ganjil tahun 2020 ini. Pembelajaran tentang Al-Qur'an ya, pelajaran akidah pembahasannya tentang Al-Qur'an, dan ini saya sendiri sebagai pengajar akidah kelas 8 di SMP Al-Minhaj Taman Sari Bogor. Pembahasan kita tentang Al-Qur'an ya, dan kalian sebagai santri di pesantren Al-Minhaj Taman Sari Bogor ya. Dan ini tempat website kalian belajar ya di qorubah.com. Di pembahasan Al-Qur'an kali ini ya ada dua pembahasan. Yang pertama tentang keistimewaan Al-Qur'an. Ya, di sini ada 5 keistimewaannya. Yaitu yang pertama, Al-Qur'an adalah kalamullah yang berlaku hingga akhir zaman. Yang kedua, Al-Qur'an diturunkan untuk manusia dan jin. Yang ketiga, Al-Qur'an menghapus syariat kitab-kitab samawi terdahulu. Yang keempat, Al-Qur'an dijadikan mudah untuk dihafal. Dan yang kelima, Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna. Kemudian pembahasan Al-Qur'an yang kedua tentang kewajiban muslim terhadap Al-Qur'an. Ya, jadi apa saja sih kewajiban seorang muslim bermuamalah terhadap Al-Qur'an? Yang pertama, mencintainya, mengagungkan dan menghormati kedudukan Al-Qur'an. Yang kedua, membaca Al-Qur'an karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkannya. Mari kita belajar bersama. Sebelum kita belajar di pelajaran akidah ini, bab Al-Qur'an, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau, ya, meminta apa? Ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun apa? Wa rizqan thayyiba. Begitu pula rezeki yang thayyib, yaitu bukan hanya halal tapi juga bergizi. Kemudian yang ketiga, setelah kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala pun memudahkan kita untuk amalan mutaqabbala, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu menuntut ilmu, salat dan ibadah lainnya. Kemudian kita pun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar ilmu ini menjadi kuat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku apa? Ilman, ilmu. Warzuqni fahma. Dan bukan hanya ilmu saja, akan tetapi berikanlah kepada kami, wahai Allah, agar memberikan rizki ya, begitu dari pemahaman ilmu. Jadi bukan hanya ilmu yang dihafal ya, semisal Al-Qur'an, hadis, namun juga tentang pemahamannya. Begitu pula untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan bukan hanya berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita dalam belajar ya, dalam bekerja, alangkah baiknya kita mengingat hadis ini ya, agar kita menjadi semangat untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu 'abdan in qata'a 'amalu illa min thalath, shadaqatan jariyah aw 'amalun yuntafa'u bihi aw waladun shalih yad'u lahu." Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya ketika anak cucu Nabi Adam, yaitu kita semua manusia ya, mati, maka apa yang terjadi? In qata'a amaluhu, semua amalannya itu terputus ya, salatnya terputus, zakatnya terputus, puasanya terputus, illa min salah, kecuali 3 hal yang pahalanya terus mengalir walaupun dia telah wafat. Yang pertama, sedekah jariyah ya, yang dia bersedekah ya, apakah itu wakaf dan sebagainya. Yang sedekah ini nanti sifatnya jariyah, mengalir, terus mengalir pahalanya kepada dia. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diajarkan. Makanya pekerjaan yang paling mulia ya, salah satunya adalah guru. Kenapa? Karena walaupun bisa jadi gajinya kecil ya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada beliau, yaitu apa? Pahalanya terus mengalir walaupun guru telah wafat. Atau yang ketiga, yang kita berharap darinya, waladun sholihullah, atau seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, ketika seorang tua wafat, namun dia meninggalkan anak yang soleh, dan anak yang soleh ini selalu mendoakan orang tuanya. Kita akan mulai ya pembahasan yang pertama di bagian yang pertama ini, yaitu apa? Keistimewaan Al-Qur'an. Ayo, mari kita pelajari bersama. Tetap semangat. Kita akan belajar yang pertama ini secara pengertian ya, pengertian Al-Qur'an secara bahasa. Yang pertama dari kata qara'a, yang artinya membaca ya. Makanya Quran itu sebagian ulama mengatakan berasal dari masdar qara'a, Qur'anan, yaitu bacaan. Makanya
ketika seorang muslim itu punya Quran, maka Quran itu hendaklah menjadi bacaannya, bacaan setiap hari, dan menjadi kebanggaannya dibawa kemana-mana. Nah, seperti itu ya. Makanya ketika Al-Quran berasal dari kata qara'a, membaca, yaitu masdar Qur'anan, bacaan, maka kita harus membacanya terus. Kemudian kalau tadi kita sudah belajar secara bahasa, kita akan mempelajari secara istilah ya. Secara istilah yang sering saya ulang-ulangi bahwasanya ketika kita belajar diniyah itu nanti apakah itu fikih, akidah, hadis dan sebagainya, belajar istilah, belajar penamaan dari segi bahasa ataupun istilah. Dan Al-Qur'an secara istilah apa? Itu kalamullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihissalam ya. Dan Al-Quran itu dimulai ya dari surat apa? Al-Fatihah dan diakhiri ya dengan surat apa? An-Nas itu ya, sejumlah 114 ayat. Jadi saya ulangi lagi. Bahwasanya Al-Quran secara istilah itu apa? Kalamullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dimulai dari surah apa? Dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, itu pengertian Al-Quran secara istilah. Kemudian pembahasan pertama ya tentang Al-Quran ini, bahwasanya Al-Quran itu punya pembahasan kedua ya. Pembahasan kedua ini bahwasanya Al-Quran itu punya ini masih pembahasan pertama ya, bahwasanya apa saja sih keistimewaan Al-Quran ya. Yang pertama bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ya, yang berlaku hingga akhir zaman dan terjaga kesuciannya. Dan ini satu-satunya kitab di dunia ya, bahkan termasuk kitab samawi yang lain seperti Taurat, Zabur, Injil, itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin syariatnya, yaitu fikihnya dan kesuciannya sampai akhir zaman ya. Bahkan kitab Taurat, Zabur dan Injil sudah diubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya karena mereka menginginkan dunia yang murah saja ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Ya, sesungguhnya ya kami yaitu Allah Subhanahu wa taala nazzalna telah menurunkan apa? Adzikra. Adzikra di sini artinya apa? Al-Qur'an. Wa inna lahu, dan kami pula yaitu Allah Subhanahu wa taala lahafidun yang akan meliharanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya Al-Qur'an itu akan terjaga sampai hari kiamat ya, sampai akhir zaman, dan penjagaannya ini dalam dua hal. Satu, dalam bentuk mushaf ya. Jadi mushaf Al-Qur'an itu dari zaman Rasulullah SAW ya. Zaman pembukaan Quran itu kan mulai di zaman Abu Bakar, kemudian Utsman ya, sudah mulai lengkap dijilid. Sampai hari ini itu naskahnya sama seperti itu ya. Hurufnya, suratnya ada 114 dan sebagainya sama. Itu yang pertama, penjagaan Allah terhadap Al-Quran dalam bentuk mushafnya itu sendiri ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena nanti pada akhir zaman mushaf itu bukunya ada ya, tapi hurufnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya nanti pada akhir zaman. Nah, yang kedua, penjagaan Al-Quran, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran adalah apa? Dari dada-dada kaum muslimin ya. Jadi kalau hari ini banyak ya yang hafal dari Al-Quran 100.000, bahkan bisa jadi jutaan kaum muslimin hafal Al-Quran. Namun nanti di akhir zaman tidak ada satupun kaum muslimin yang hafal Al-Quran ya. Bahkan Al-Quran itu pun sendiri tidak ada. Ada bukunya, namun huruf-hurufnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari bab ini ya ada konsekuensi dari ayat Al-Hijr ayat 9 ini. Yang pertama apa? Siapapun ya dari kaum apa saja, Bani Israil dan sebagainya ya, yang hidup setelah Nabi Muhammad wajib beriman dan mengikuti syariat Islam dengan Al-Quran ini. Nah, seperti itu ya. Jadi di Taurat ada syariat sholat, zakat dan sebagainya. Di Injil pula ada syariat sholat dan zakat. Namun ketika Nabi Muhammad SAW turun dengan membawa Al-Quran, maka mereka ya, orang Yahudi, Bani Israil dan sebagainya, dan kaum-kaum yang lain wajib beriman kepada syariat Islam ini ya. Jadi syariat sholatnya mereka, zakatnya mereka sudah harus sesuai dengan Al-Quran, tidak boleh sesuai dengan Taurat mereka lagi. Kemudian konsekuensi kedua ya dari surat Al-Hijr ini ayat yang ke-9, bahwasanya Allah sendiri yang menjamin ya. Jadi bukan ulama dan sebagainya, tapi Allah sendiri yang menjamin bahwasanya kemurnian Al-Quran itu senantiasa terjaga sampai akhir zaman, baik lafaz maupun kitabnya. Dan seperti yang tadi saya katakan juga termasuk dari hafalan dada kaum
muslimin dari tangan orang-orang yang hendak mengubahnya. Ya, seperti Taurat sudah dirubah, Injil sudah dirubah dan sebagainya. Maka jangan heran jika dari zaman Rasulullah masih hidup ya sampai sekarang tahun 2020 Al-Quran tidak ada yang bisa mengganti lafadznya. Ya, jadi karena saking banyak yang hafal Al-Quran ya jutaan ya. Ketika misalkan kurang wa itu ketahuan ya. Ketika kurang fi ketahuan, ketika kurang ila ketahuan. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin yang hafal ya. Banyak kaum yang hafal, kemudian cetakan-cetakan Al-Quran juga banyak seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menjamin bahwasanya Al-Quran itu tidak berubah dan jaminan itu pun terbukti. Kemudian, ini ya yang harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menantang ya orang-orang kafir sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup ya. Bahwasanya tantangan Allah itu tidak ada yang berhasil mengalahkannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang siapapun ya manusia untuk membuat semisal Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 23, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bisurah min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." Ya. Wa in kuntum fi raib ya jika kamu yaitu orang-orang kafir, ini khitabnya orang-orang kafir ya. Fi raibin ragu terhadap apa mimma nazzalna terhadap apa yang kita turunkan yaitu Al-Qur'an Al-Karim ya. Ala 'abdina terhadap hamba kami yaitu Rasulullah SAW ya. Dan ini khususnya dulu khitabnya kepada orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi Madinah ya. Jadi kalau kamu, wahai orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi Madinah, ya ragu terhadap hamba kami, ya yang membawa Al-Quran yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya apa tantangan Allah, ya fa'tu bisurah, maka buatlah satu surat saja, ya kita ketahui bersama, bahwasanya misal surat yang pendek-pendek lah, ya misalkan surat Inna a'tainakal kautsar itu kan hanya 3 ayat ya, itu tidak pernah ada seorang pun yang bisa membuatnya. Baik itu kafir Quraisy yang mereka pintar membuat syair ya, orang-orang Yahudi dan sebagainya, bahkan pernah Musailam al-Kadzdzab itu membuat semisal Al-Qur'an itu jelek dengan menggunakan ungkapan kodok berbunyi dan sebagainya seperti itu. Ya, mimithli yang semisal Al-Qur'an itu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menantang, wad'u syuhada'akum, panggil ya semua penolong-penolong kamu ya, ahli-ahli sastra, ahli-ahli bahasa, silakan buat yang semisal Al-Quran ya min dunillah, tapi tidak dibantu Allah in kuntum shadiqin. Jika kamu orang-orang yang benar, wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang kafir secara umum. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menantang, fatu bisurah, hanya satu surat saja. Yang tadi misalkan surat Al-Kautsar hanya 3 ayat, tidak pernah ya dari zaman Nabi Muhammad SAW hidup sampai zaman sekarang ada seseorang yang mampu membuat Al-Quran walaupun hanya satu surat, walaupun hanya 3 ayat, dan tantangan Allah ini tidak ada yang pernah berhasil mengalahkannya. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang kedua apa? Yaitu Al-Quran diturunkan untuk manusia dan jin ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk kaum muslimin, bukan hanya untuk orang Yahudi, Nasoro yang mereka adalah manusia, namun juga dari golongan saudara kita yaitu jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Furqan ayat pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Maha suci Allah, Tabarakalladzi nazzala, yang telah menurunkan Al-Furqan. Nah, Al-Furqan ini adalah Al-Qur'an ya. Tadi di surat Al-Hijr Adz-Dzikr. Di surat Al-Furqan ini Al-Furqan. Jadi nama Al-Qur'an itu banyak. Ada Adz-Dzikr, Al-Furqan dan sebagainya ya. Ala abdihi, kepada hambanya ya. Hambanya ini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa sih Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Lil alamina nadhira, agar menjadi peringatan kepada seluruh alam ya. Alamin. Alamin di sini seluruh alam itu alam jin, alam manusia dan sebagainya. Ya, jadi bukan hanya manusia ya yang mendapatkan keistimewaan Al-Quran, namun juga jin. Ya, jadi jika ada pertanyaan, apakah jin ada yang muslim? Ada ya, jin ada yang muslim. Seperti Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Jin. Kemudian keutamaannya ketiga tentang Al-Quran adalah Al-Quran menghapus syariat kitab-kitab samawi terdahulu. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada kitab Taurat Nabi Musa, ada kitab Injil Nabi Isa alaihissalam, ini sudah dihapus oleh Al-Quran seperti itu, karena Al-Quran dibawa oleh Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. Ketika Nabi terakhir maka syariatnya sudah sempurna. Ketika syariatnya sudah sempurna maka bisa menghapus syariat kitab-kitab terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 105,
Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq litahkuma bainan nas. Ya. Kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya, anzalna, telah menurunkan. Menurunkan apa? Alkitab, Al-Qur'an ya. Jadi yang sering saya katakan bahwasanya penamaan kitab itu sendiri ya, itu pada asalnya dari bahasa Arab, dari Al-Qur'an. Makanya kadang ketika orang-orang Kristen bangga ya menenteng Injil mereka ya di jalan-jalan dan sebagainya, harusnya kaum muslimin lebih bangga lagi ya. Injil itu kan tulisannya kitab, Al-Qur'an tulisannya Al-Qur'an, itu harus lebih bangga lagi ya. Kita ketika membawa Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu dibawa dengan apa? Bil haq, dengan kebenaran. Dan Al-Qur'an juga fungsinya untuk apa? Litahkuma, agar engkau yaitu Muhammad SAW mengadili ya bainan nas, di antara manusia semua kaum ya. Kaum muslimin, kaum Yahudi, kaum Nasrani dan sebagainya itu berhukum dengan Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Kenapa sih? Karena Al-Qur'an adalah kitab yang sudah bisa menghapus kitab-kitab yang lain seperti itu. Ya, kitab Nabi Musa Taurat, kitab Nabi Daud Zabur, kitab Nabi Isa Injil dan semuanya ini di kitab-kitab ini ada syariat sholat, zakat dan sebagainya, namun telah dihapus oleh syariat Al-Qur'an. Ya. Nah, syariat terdahulu ada sholat, puasa, ya, secara namanya sama ya, namun Islam telah menyempurnakan semua syariat tersebut. Nah, tadi di cover slide ini ya, itu kan ada cover anak-anak yang membawa kayu-kayu ini ya. Nah, kayu-kayu ini ya, kita akan baca, kita akan lihat videonya ya. Itu apa? Kita akan lihat. Dan ini berada di negara apa ya? Coba kita akan lihat. Ini, Masya Allah. Nah, ini syekhnya ya, gurunya yang sudah hafal Al-Quran. Nah, ini anak-anaknya nih. Oh, Masya Allah ya. Ini anak-anaknya itu tuh muda-muda ya. Tuh ada usia mungkin kelas 1, kelas 2 ya, Masya Allah ya. Nah, anak-anak ini ya video bocah-bocah penghafal Al-Quran di Mauritania ya. Mauritania itu negara Islam ya yang berada di Afrika Barat ya. Sudah dekat dengan Spanyol. Kalau dulu kan Andalus ya. Dulu negara ini di bawah Daulah Murabitun Muwahhidun. Nah, itu negara Islam zaman dahulu. Oh, seperti itu. Masya Allah tuh. Mudah-mudah sekali ya. Bisa jadi kelas 2, kelas 3 ini syekhnya ya. Terkenal dengan markas takwin ulama ya, Masya Allah, ini hasil didikan saya ini hasil didikan markas takwinul ulama ya. Markas itu pusat takwin, takwin itu pembentukan ulama ya. Jadi cikal bakal bocah-bocah ini nanti akan menjadi para ulama. Nah, ini kayunya ya, Masya Allah ya. Jadi torikoh mereka, cara mereka untuk menghafal Al-Quran itu, yang pertama mereka mempunyai kayu-kayu seperti ini ya, mempunyai kayu-kayu seperti ini. Kemudian yang kedua mereka menulis, nah ini ya, mereka menulis dengan tinta-tinta ya, tinta-tinta yang hitam seperti ini ya. Kemudian ketika mereka menulis paling 1-2 ayat lah seperti itu. Kemudian hasil tulisan mereka yang ada di papan-papan ini ya, kemudian mereka hafalkan tuh. Masya Allah ya, mereka sangat semangat sekali seperti ini, didukung oleh orang tua dan sebagainya. Masya Allah ya. Padahal coba lihat pakaian-pakaian mereka tuh ya, pakaian mereka sederhana sekali ya, namanya orang Afrika ya, Masya Allah, sederhana sekali, namun semangat mereka sangat menggebu-gebu. Seperti itu tuh, ada yang kelas mungkin kelas 2, kelas 3 ya, SD dan sebagainya. Itu Masya Allah ya. Kemudian keistimewaan yang keempat dari Al-Quran ini ya, bocah-bocah ini adalah bocah-bocah Mauritania. Ini suhufnya ya, mereka membuat dari kayu, kemudian menulis beberapa ayat Al-Quran ya. Kemudian dari tulisannya itu mereka hafalkan. Yang keempat, keistimewaan Al-Quran itu apa? Yaitu Al-Quran dijadikan mudah untuk dihafal. Tuh, Masya Allah ya. Kenapa sih mereka ya ini tuh? Kecil banget ya. Ini bisa jadi kelas 2, kelas 3 SD. Masya Allah, mereka sudah mulai menghafal Al-Quran. Ya. Mengapa sih mereka yang kelas 1 SD, kelas 2 SD itu bisa menghafal Al-Quran? Ya karena Al-Quran itu dijadikan mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 22. Walaqad yassarnal Qur'an li'asyai lidzikr fahal min muddakir ya. Walaqad yassarna, dan sungguh telah kami mudahkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita ya, kaum muslimin, untuk apa? Al-Qur'an lidzikr. Maksudnya Al-Qur'an itu untuk peringatan, untuk diingat-ingat terus ya, setiap saat, setiap waktu. Fahal min muddakir ya, ketika Al-Qur'an itu mudah karena Allah Subhanahu wa taala mudahkan, fahal min muddakir ya, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran ini? Yaitu bahwasanya Al-Qur'an itu mudah tuh, Masya Allah ya. Jadi gambaran itu sebagai ya wasiat saya pribadi lah, agar saya senantiasa
menghafal Al-Quran terus ya. Jadi yang kelas 2 SD, kelas 3 SD. Kenapa sih mereka bisa hafal Al-Quran ya? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan bahwasanya Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Dan coba kita bayangkan, apakah ada kitab ya, jangankan kitab samawi terdahulu mulai dari Taurat dan Injil yang dihafal oleh umatnya? Tidak ada. Tidak ada orang Yahudi yang menghafal Taurat. Begitu pula tidak ada orang Nasrani yang menghafal Injil. Nah, keistimewaan kaum muslimin apa? Puasanya kitab suci itu sendiri yaitu Al-Quran itu bisa dihafal. Bukan hanya ratusan orang ya, ribuan bahkan jutaan orang Indonesia, orang Malaysia, orang Arab, orang Afrika dan sebagainya mereka bisa menghafal Al-Quran. Kenapa sih? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri ya yang menjanjikan bahwasanya Allah itu mudah ya. Bahkan di Indonesia ada Ananda Musa lah ya, yang dari Bangka Belitung kalau tidak salah ya, dia hafal ketika TK itu, Masya Allah ya, bahwasanya mudah Al-Quran itu dihafal, tinggal kemauan kita ya, azam kita untuk menghafal Al-Quran. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang kelima adalah Al-Quran adalah kitab yang sempurna yang tadi ya, bahwasanya Al-Quran itu kitab yang sempurna, menghapus kitab-kitab terdahulu, dan sempurna dalam artian dia itu bisa ya terdapat ilmu-ilmu tentang agama ya, juga Al-Quran terdapat ilmu dunia, dan Al-Quran pun ada pembahasan masalah akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Ya, wa nazzalna, dan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan apa? 'Alaikal kitab, kepadamu wahai Muhammad ya al-kitab. Al-kitab ini ya apa? Al-Qur'an itu ya. Jadi Injil itu penamaan kitab dari Al-Qur'an sendiri ya, dari kitab. Di Aisyah untuk apa sih Al-Quran itu? Tibyan ya, untuk menjelaskan likulli syai', segala sesuatu ya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya berbicara tentang masalah akidah, kemudian masalah fikih ya, tapi juga masalah dunia ya. Di beberapa ayat misalkan ayat tentang puasanya air laut itu terbelah ya, ayat tentang siklus hujan ya, ayat tentang puasanya manusia itu berada di dalam 3 kegelapan ya, bahwasanya rahim itu ada 3 lapisan dan sebagainya, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam masalah dunia. Begitu pula masalah akhirat, akidah ya, tentang masalah sirat, mizan ya, surga dan neraka, itu juga ada dalam Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu kitab yang sempurna, Masya Allah ya, seperti itu. Kita harus bangga dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian ya nanti mas-mas ya ini yang kelas 8 harus hafal ya mufradat yang Ustaz berikan. Misal nih, tibyan itu apa? Penjelasan ya tadi barusan ya. Kemudian yassarna itu apa? Kami mudahkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahkum ya, hukum ya, engkau menghukumi, engkau mengadili, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian nadhir ya, nadhir itu sebagai peringatan. Yang ayat tadi maksudnya peringatan di sini agar Al-Quran diingat-ingat oleh kaum muslimin. Kemudian raib, ini di dalam surah Al-Baqarah itu artinya ragu. Kemudian syai' itu artinya sesuatu ya. Nanti kalian kelas 8 harus hafal ini ya, karena nanti keluar di ujian. Kemudian pembahasan kedua tentang Al-Quran ini apa? Bahwasanya apa sih kewajiban muslim terhadap Al-Quran? Bagaimana cara muamalah kita terhadap Al-Quran? Dan pertanyaan ini ya harus kita jawab di masing-masing diri kita. Banggakah kita dengan Al-Quran ya? Jadi ketika tadi yang seperti Ustaz katakan, kaum Nasoro itu bangga menenteng kitab Injil mereka di jalan-jalan dan sebagainya dengan senyum, dengan tubuh tegak. Namun apakah seperti itu pula terhadap kita ya? Apakah kita pun seperti itu? Bangga kita terhadap Al-Quran ya? Apa saja kewajiban kaum muslimin terhadap Al-Quran ya? Yang pertama, bahwasanya kewajiban kaum muslimin terhadap Al-Quran itu apa? Mencintai, mengagungkan, dan menghormati kedudukan Al-Quran. Iya, kita harus cinta ya, senantiasa membacanya walaupun terpatah-patah, atatak seperti itu ya, walaupun kita bacanya sedang berkeringat. Karena nanti kita akan baca faedah yang kedua ya. Ketika kita tahu faedah besarnya membaca Al-Quran, nanti kita semangat walaupun terpatah mengagungkannya ya, bahwasanya Al-Quran tidak boleh dibawa ke kamar mandi, ke bawah tempat yang najis, itu tidak diperbolehkan. Kemudian menghormati kedudukan Al-Quran ya, bahwasanya kita harus berhukum dengan hukum Al-Quran. Apakah ada perkataan dan kitab yang sempurna dan lebih benar daripada Al-Quran? Ya tidak ada ya, walaupun misalkan kitab Tauratnya Nabi Isa ya itu sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Begitu pula kitab Injilnya Nabi Isa sudah disempurnakan dengan Al-Quran. Apalagi kitab-kitab yang lain ya. Kitab Taurat ya dan kitab Injil saja itu telah disempurnakan dengan Al-Quran, apalagi kitab-kitab yang lain. Makanya ketika Al-Quran itu menjadi kitab yang sempurna, menyempurnakan Taurat, menyempurnakan Injil, maka pun kita harus mencintainya ya, membacanya terus, mengagungkannya ya, tidak boleh ditaruh di tempat najis. Begitu pula menghormati kedudukannya, kita harus menerapkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu ya,
bahwasanya muamalah kita terhadap Al-Quran. Yang kedua, bagaimana sih muamalah kita terhadap Al-Quran ya? Sebagai bentuk kita mencintai Al-Quran, maka apa? Kita harus membaca Al-Quran ya. Dan bagaimana sih biar kita semangat membaca Al-Quran? Dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sih pahala ketika kita membaca Al-Quran? Yaitu apa? Satu huruf saja ya, satu huruf, misalkan wa, nah itu satu huruf ya. Fa itu satu huruf dan sebagainya ya. Walaupun kita mengucapkan wa saja atau fa saja, itu apa? Mendapat 10 kebaikan tuh, Masya Allah ya. Kita misalkan termasuk dalam iman seorang muslim adalah termasukkan menyingkirkan gangguan dari jalan. Misalkan kita mengambil paku, mengambil kotoran ya, mengambil sampah dari jalan 10, nah itu bisa disamakan dengan membaca Al-Quran hanya satu huruf ya, misalkan wa saja atau fa saja. Ini berdasarkan hadis yang Rasulullah SAW sabdakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqul alif lam min harf walakin alif harf walamun harf wa mimun harf. Ya, apa sih yang Rasulullah SAW sabdakan tentang pahala Al-Quran ini? Man qara'a harfan ya, siapa saja ya dari umat Nabi SAW yang membaca satu huruf saja ya, harfan, satu huruf saja, min kitabillah, dari Al-Quran ini ya, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, hasanah ya, walaupun cuma membaca satu huruf tapi dia mendapatkan hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha ya, sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. La aqul, yaitu Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan ya, di sini Rasulullah SAW, alif lam mim. Alif lam mim itu harf, satu huruf. Walakin, akan tetapi, alif harf. Alif itu satu huruf ya. Walam harf. Lam itu satu huruf. Wa mim harf. Dan mim juga satu huruf tuh. Masya Allah ya. Ketika kita membaca bismillah. Bismi ya 3. Allah lafzul jalalah ya. Alif lam lam 4, 7 ya. 7 huruf. Maka kita mendapatkan 70 ya. Hanya mengucapkan bismillah kita mendapatkan 70 kebaikan. Makanya ini ya, ketika kita mengingat ya pahala tentang membaca Al-Quran, maka kita bisa menjadi semangat walaupun kita membaca terbata-bata ya, seperti itu. Tidak mengapa, walaupun misalkan terbata membacanya sedikit, tapi dari sedikit itu dikalikan 10. Nah, seperti itu. Nah, ini cara kita bermuamalah terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga ya, cara kita bermuamalah terhadap Al-Quran, yang ketiga apa? Mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan. Nah, seperti itu ya. Kenapa sih kita mengatakan seperti ini? Karena bahwasanya Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu sebagai figur kita, sebagai idola kita ya. Ketika kita mengidolakan seseorang itu boleh, tidak menjadi masalah. Tapi yang paling dijadikan kita idola siapa? Itu Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, laqad kana lakum ya, sungguh telah ada ya untuk kalian ya fi Rasulillah, pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Nah, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Rasulullah itu uswatun hasanah ya? Karena beliau ketika bermuamalah dengan Al-Quran itu ya, beliau bisa menerapkan 3 hal ketika beliau bermuamalah dengan Al-Quran. Yang pertama, mempelajarinya ya. Jadi beliau mempelajari Al-Quran itu bersama malaikat Jibril ya. Bahkan Rasulullah SAW itu setiap tahun itu diuji hafalannya oleh malaikat Jibril. Pada bulan apa? Pada bulan Ramadan ya. Beliau ketika menguji hafalannya kepada Jibril alaihissalam itu sambil belajar ya makna Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan sebagainya ya. Ketika Rasulullah SAW saja ya yang seorang nabi belajar kepada Jibril alaihissalam, maka bagaimanapun kita ya sebagai umatnya yang ya bahasa Arab juga seperti itulah ya. Makanya kita pun harus belajar. Ketika Rasulullah SAW saja belajar kepada malaikat Jibril, kita pun harus belajar ya, belajar kepada asatidzah, masyayikh, dan sebagainya. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah belajar ya mengenai mengetahui maknanya ayat per ayat dan sebagainya, maka apa yang beliau lakukan? Maka beliau pun mengamalkan Al-Quran itu sendiri ya. Bahkan ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab bahasanya akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Bahasanya apa? Ketika Al-Quran mengatakan ini, Rasulullah mengamalkan itu. Ketika Al-Quran mengatakan ini, Rasulullah mengatakan itu. Makanya akhlak beliau adalah Al-Quran. Apa? Bahasanya beliau mengamalkan isi dalam Al-Quran. Nah, ketika beliau sudah mengamalkan ya,
ketika Al-Quran menyuruh sholat, beliau sholat, Al-Quran menyuruh zakat, beliau zakat, ya. Kemudian yang terakhir apa? Mendakwahkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun mendakwahkan, ya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan sebagainya. Ya, begitu pula kita, ya. Kita yang belajar di pondok, belajar dari buku, ya, ketika kita sudah belajar, maka mengamalkan, ya, tafsir-tafsiran yang ada di Al-Quran. Ya, mungkin selanjutnya kalau kita mampu bisa mendakwahkan. Kalau untuk misalkan bagi guru, ya, asatidzah, syekh dan sebagainya, mendakwahkan dengan lisan-lisan mereka. Kalau kita cukuplah dakwah misalkan dengan buku, ya, dengan video kajian dan sebagainya. Ini yang ketiga, ya. Muamalah kita terhadap Al-Quran harus apa? Mempelajari, ya. Ketika kita sudah paham maknanya, kita mengamalkan, ya. Ketika kita sudah mengamalkan, alangkah baiknya ketika kita juga bisa mendakwahkan kepada keluarga, teman dan sebagainya. Nah, ini akhir pembahasan kita. Zadanallahu ilman wa hirsan. Ya, jika ada pertanyaan silakan kirim ke nomor ini ataupun kirim ke email ini, dan ini saya sendiri. Kemudian silakan kunjungi, ya, situs belajar dan ujian online dari rumah, ya, gurupa.com. Ini untuk anak-anak kelas 8, ya, begitu pula kelas 7 dan kelas 9 SMP Al-Minhaj, ya, khususnya di musim pandemi COVID-19 ini, ya. Kemudian ini tempat mendapatkan saya tema. Kita akan coba murojaah lagi dari pertama, ya, bahwasanya kita belajar akidah tentang pembahasan Al-Quran, ya. Apa saja? Yang pertama tentang keistimewaan Al-Quran, ya. Keistimewaan Al-Quran yang kita pelajari pertama bahwasanya Al-Quran secara definisi, ya, secara bahasa artinya qara'a, yang artinya membaca. Secara istilah Al-Quran apa? Adalah kalamullah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada siapa? Rasulullah. Melalui siapa? Malaikat Jibril. Dimulai dari surat apa? Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian, ya, keistimewaan Al-Quran yang pertama bahasanya Al-Quran adalah kitab yang abadi sampai akhir zaman, dari mulai lafadznya, begitu pula kemurniannya, ya, yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an, dan kami pula yang akan menjaganya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kemudian ini tantangan Allah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menantang manusia, ya, dari zaman Rasulullah masih hidup sampai zaman sekarang tahun 2020. Apa tantangan yang Allah berikan kepada manusia? Fa'tu bisurah, ya. Datangkan satu surah saja, misalkan kayak Al-Kautsar lah, 3 ayat, tidak pernah ada sampai sekarang yang bisa membuat semisal Al-Quran walaupun hanya 3 ayat. Kemudian keistimewaan kedua yang ada pada Al-Quran yaitu apa? Al-Quran diturunkan untuk manusia dan jin, ya. Jadi bukan hanya Al-Quran untuk kaum muslimin saja, ya, atau termasuk juga kaum Yahudi dan Nasara, termasuk juga kaum jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, ya. Jadi nama Al-Quran banyak, ada Al-Dzikra, ada Al-Furqan. Ala abdi, terhadap hambanya itu Muhammad SAW. Untuk apa sih Al-Quran itu? Liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi peringatan lil alamin, seluruh alam ini adalah bukan hanya alam manusia saja, termasuk juga alam jin. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya keistimewaan Al-Quran itu apa? Al-Quran menghapus syariat kitab-kitab samawi terdahulu, ya. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nisa ayat 105, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas." Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Alkitab, ya, kepada engkau wahai Muhammad, ya, dengan membawa apa? Bil haqq, kebenaran. Untuk apa sih Al-Quran itu? Litahkuma bainan nas, agar menjadi petunjuk, ya, atau agar menjadi pegangan hukum untuk semua manusia, baik itu orang Yahudi, ya, orang Nasrani dan sebagainya. Ya, ini tentang video bocah-bocah di Mauritania. Kemudian Al-Quran juga mudah dihafal, ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, ya. Dan kami telah memudahkan Al-Quran agar lidzikri, agar untuk mudah untuk dihafal. Kemudian Al-Quran juga kitab yang sempurna, berisi tentang hukum-hukum fikih, hukum-hukum dunia, juga hukum-hukum akhirat. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Bahwasanya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyan, sebagai penjelasan likulli syai', tentang segala sesuatu, tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum dunia, juga hukum-hukum akhirat. Kemudian ini mufradatnya. Kemudian kewajiban muslim terhadap Al-Quran itu apa saja? Yang pertama, kewajiban muslim mencintai, ya, membacanya terus, mengagungkan, tidak menaruhnya di tempat yang kotor, menghormati kedudukannya, itu menggunakan hukum-hukum
Al-Quran. Kemudian kewajiban Muslim terhadap Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, dan mengharap pahala. Berapa sih pahala Al-Quran? Membaca Al-Quran yaitu 1 huruf 10 kebaikan. Kemudian yang ketiga, mempelajari, mengamalkan, dan mendakwakan Al-Quran. Ketika kita sudah belajar dari Al-Quran, ya, kemudian kita mengamalkannya dan kita bisa mendakwahkannya. Kalau Ustadz dengan ceramahnya, kalau yang selain pengajar itu dengan buku, video ceramah, dan sebagainya. Zadanallahu ilman wa hirsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kita ilmu dan semangat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi